Ya, bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Ya, Rasulullah adalah Rasul penutup para nabi, Rasul terbaik yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad itu punya mukjizat berupa apa? Berupa Al-Quran. Ya, apalagi manusia terbaik itu adalah manusia yang Al-Quran berjalan, manusia yang setiap hari, setiap saat menunjukkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan Al-Quran. Pertemuan yang terbaik itu adalah pertemuan yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Persahabatan yang terbaik itu adalah persahabatan yang didasari atas nilai-nilai Al-Quran. Jadi segala sesuatu yang ada tempelan Al-Qurannya itu terbaik. Makanya kalau nanti ada presiden yang presiden itu mengamalkan Al-Quran, Masya Allah, presiden terbaik. Suami terbaik itu adalah suami yang menjalankan bagaimana dia menjadi seorang suami berdasarkan atas Al-Quran. Anak yang terbaik itu ya anak yang memahami, menjalankan Al-Quranul Karim. Bulan Ramadan ini keutamaan yang pertama itu karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka insya Allah hobi terbaik itu ikhwah, itu baca Quran. Hobi terbaik. Ya, waktu terbaik itu adalah waktu yang di dalamnya kita mengkaji, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Makanya kita sebagai seorang Muslim ini, makanya nanti di sesi terakhir, Jimmy, Subhan, Deni, rekan-rekan dari pengurus IBAD ini akan mengajak bagaimana persiapan kita menuju bulan Ramadan. Kita akan sama-sama berkomitmen yang pada dasarnya itu untuk melatih diri kita. Namanya juga persiapan kan, kelas persiapan. Sekarang juga nikah, mau nikah juga kudu persiapan tuh. Besok nih Afatah mana nih? Belum hadir ya. Nah besok ini ada anggota kita di IBAD menikah. Besok hari Ahad, tanggal 23 Rajab atau tanggal 7 Maret. Tadi pagi Ardes Palupi. Nah, ini datang juga tadi anak. Cuman karena situasinya pandemik, jadi yang datang dibatasi. Anak tadi cuma datang bareng Isma istri di rumah aja. Pekan depan ada Agus Padri, nah, itu nikah juga. Nah ini anak-anak IBAD ini pada nikah semua ini. Nanti tanggal 1 April itu Anjas, insya Allah. Nanti sebentar lagi ya ikhwah semua di sini. Ya, makanya ikhwah billah, Al-Quran ini Masya Allah. Yang menikah kalau didasarkan bagaimana mengamalkan Al-Quran menjadi pernikahan terbaik. Keluarga yang didasarkan pada Al-Quran menjadi keluarga yang terbaik. Suami istri saling belajar untuk apa? Untuk menjadi ya pasangan yang memahami, mempelajari Al-Quran menjadi terbaik. Ya organisasi yang didasarkan atas spirit Al-Quran, Al-Quran terbaik. Kalau Al-Quran terbaik. Makanya wafillah, yuk kita kita jadikan Al-Quran ini sebagai hobi dan teman dekat kita gitu. Ya kalau sehari belum bisa baca 1 juz ya baca setengah juz. Belum bisa nih Ustaz. Ya udah bacanya 1 lembar, 2 halaman. Belum bisa nih Ustaz. 1 halaman belum bisa nih Ustaz. Setengah halaman. Nah kalau ditanya kenapa nggak bisa baca 1 halaman gitu, nggak ada waktu. Ya rasanya konyol saja begitu kalau sehari tidak ada waktu. Yang ada itu adalah tidak meniatkan untuk mengadakan waktu. Kenapa? Waktu yang kita miliki 24 jam kok. Ya, 24 jam waktu kita miliki. Tidak ada yang 24 jam itu waktu kemudian semuanya itu kita gunakan untuk urusan dunia. Kalaupun itu terjadi, maka ada yang salah dalam kehidupan kita. 1 juz itu kalau tartil antum baca Quran, itu butuh waktu 45, ya paling banter 1 jam lah. 1 juz kalau Quran standar dengan Ma'raf Utsmani itu 20 halaman atau 10 lembar itu. Kalau kita habis sholat itu membaca 2 halaman saja, atau 2 halaman, 2 lembar atau 4 halaman, maka 1 hari itu udah 1 juz itu. Nah, kalau berbagi ini kepada ikhwah semua, jadi latihan sekalian belajar bangun malam, ya jam 3 bangun. Nah ini nanti
ikhwah-ikhwah nih yang kawan-kawan ibad ini, beliau-beliau juga ada kajian rutin tuh. Di luar dari kajian online ini itu. Biasanya pertemuan, tapi karena anaknya sibuk nih Sabtu Ahad, artinya sibuk, memang waktunya ada ini ya, tadi pagi seharian ngisi acara di Semarang. Tapi karena kemudahan teknologi jadi menggunakan Zoom. Besok mendampingi Afatah nikah itu sampai siang sampai sore ada agenda, sehingga besok pagi jam 2:30 kita ada ngaji lagi pagi, 2:30 pagi karena waktunya ini susah. Ya, sebelum sholat tahajud, ya oke lah, kalaupun berat, ya sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh itu udah baca Al-Quran, dapat 4 halaman. Alhamdulillah. Berapa halaman? Berapa halaman? 2. Ya. Berapa halaman? Total. Ini Mas Izun nih, anak-anak nih 10 halaman tiap hari Sabtu, hari Ahad. Ya emang sebelum tidur kudu dibaca. Ada banyak ikhwah, waktu dan kesempatan yang bisa kita pakai. Sebelum sholat subuh kita bisa tilawah Quran. Setelah sholat subuh kita bisa tilawah Quran. Ketika kita menunggu jemputan tuh, Mas Dani, dari perusahaan bisa baca Quran. Sambil menunggu, sambil istirahat ketika di kantor, Mbak Meta, Mbak Dika bisa baca Quran. Nah ini alhamdulillah nih Mbak Meta, Mbak Dika nih di kantor kemarin bilang, Pak Saudi kita belajar baca Quran di kantor. Ayo aja siapa tahu. Gitu. Alhamdulillah kemarin sudah kita mulai. Semoga nanti bisa istiqomah. Nanti sampai rumah baca Quran. Apalagi yang antum, ya mohon maaf ya, misalnya ngekos atau ngontrak gitu, yang lebih banyak waktu untuk apa? Untuk bisa digunakan baca Quran gitu. Kalau alasannya nggak sempat itu bukan alasan, tapi yang benar adalah belum ada niat untuk menyempatkan. Makanya bersungguh-sungguh ikhwah. Segala sesuatu harus dilakukan bersungguh-sungguh. Jangan cuma kerja aja yang profesional. Baca Quran kudu profesional. Dibikin target, dibikin capaian-capaian yang harus diraih gitu. Ya mestinya kan menjadi kemakluman kalau misalnya seorang bapak yang sudah bekerja, punya anak 3, kemudian ya ada kajian, ada ini gitu kan. Ya waktunya kan lebih banyak ini, tapi bisa kita manfaatkan kok. Karena kalau sambil menunggu ikhwah-ikhwah pada datang dalam kajian gitu ya, ya gunakan buat tilawah Quran. Ya alhamdulillah bisa. Ya ikhwah kembali bahwa kita nih harus senang dulu dengan apa? Dengan hadirnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan bulan utama. Dengan keutamaan pertama bahwa di dalam bulan Ramadan ini telah diturunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk. Namanya petunjuk itu kan sudah jelas bagi kita. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya cuman masalahnya itu gitu. Ini akan benar menjadi petunjuk ketika kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, bagi orang yang tidak bertakwa ya memang tidak memiliki greget gitu. Tidak memiliki greget untuk apa? Bahwa Al-Qur'an itu betul-betul menjadi petunjuk gitu. Makanya dikatakan bahwa ya, orang yang beriman itu ya orang yang ketika dibacakan Al-Qur'an itu bergetar gitu. Orang yang ketika melihat Al-Qur'an itu bergetar gitu. Ya pengen ya apa namanya seperti cinta pertama, orang yang pengen segera berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kalau kita pengen Allah itu berbicara kepada kita, maka baca Quran. Kalau kita pengen berbicara dengan Allah, maka kita laksanakan sholat. Kalau nih, laksanakan sholat. Apa nih sholat terdekat? Sholat asar. Segera ambil wudhu, lakukan sholat asar. Waktu masih ada, lakukan sholat qobliyah asar. Kenapa? Karena kita pengen ngomong kepada Allah, kita pengen mengadu kepada Allah, ya Allah. Tadi barusan ketemu sama atasan, ya Allah. Rasanya atasan ini kok pengen mengajak ke neraka, ya Allah. Tolong kuatkan ini hati hamba supaya begitu. Sholat. Kalau punya masalah nggak perlu disampaikan kepada orang. Orang itu bukan tempat untuk mengadu. Tempat mengadu itu Allah. Belum tentu orang itu bisa memberikan solusi. Alih-alih memberikan solusi, mencaci, memaki, syukurin tuh kan? Itu walaupun mulutnya kita nggak tahu. Jadi kalau punya masalah, hadirkan Allah, hadirkan Allah. Sujud kepada Allah. Nah kalimat ini kan kalimat yang sering kita dengar, sering kita ucapkan bisa jadi.
Barangkali untuk bisa mengamalkan ini ya butuh proses. Tapi proses itu bismillah, tawakal tuh. Ya kita ya kudu begitu. Kita kudu mulai. Ya, karena berapa kali pokoknya kalau ada masalah yang di luar dari bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan itu, ya hadirkan Allah, serahkan pada Allah. Allah akan mengasih jalan yang terbaik kok kepada kita. Ini yang terakhir itu istri Ana tuh kemarin senang sekali. Kenapa? Karena ceritanya kantornya di KS Tubun itu unitnya dibubarkan gitu. Wah, ini orang pada galau teman-temannya. Ini mau dipindah kemana, dipindah kemana. Sedangkan istri Ana itu pengen supaya tetap di kantor KS Tubun. Kenapa? Supaya dekat sama suaminya, dekat sama Ana tuh. Umi pokoknya pengen tetap di KS Tubun gitu. Tapi nggak tahu karena apa keputusan. Sedangkan Anda juga sampaikan kerja itu ya kalau memang sudah kita niat kerja harus profesional gitu, nggak boleh cengeng gitu. Kalau konsekuensinya nanti Umi harus dipindah kemana ya harus kita turuti. Tapi tidak model terus kemudian dalam tanda kutip, tolong dong Pak saya dipindah ke sini, tolong dong Bu pindah ke sini, enggak. Ya ketika ada kesempatan suruh nulis mau pindah kemana, kesempatan itu ya tulis pengen KS Tubun, tapi tidak terus ngerajuk dan seterusnya tidak. Nah, bagaimana supaya bisa selesai? Kita serahkan kepada Allah. Dengan cara apa? Kita rayu Allah. Dengan cara apa? Ibadah yang terbaik. Bacaan Qur'annya dibanyakin, tilawah Qur'annya dibanyakin, sholatnya sedekahnya dibanyakin. Sedekah ya Umi itu supaya nanti ini iya sedekah. Nyumbang TPH ini 5 juta. Ya sedekah aja. Bismillah. Masya Allah tuh. Sempat kemarin disampaikan bahwa kantornya pindah di daerah Jakarta Selatan sana. Tapi ternyata disampaikan tuh hari Jumat kemarin. Alhamdulillah Bi katanya. Dapat saya nggak jadi kantornya tetap di KS Tubun. Jadi divisi yang menarik istri Ana itu tetap di kantor yang saat ini itu. Subhanallah ya. Allah akan menyelesaikan masalah kita. Gitu. Makanya kalau punya masalah apapun itu jangan pakai logika kita. Yang harus kita lakukan itu kita perbaiki kualitas diri kita. Kalau soal naik jabatan itu mah gampang dan kalau soal masalah dapat penghasilan itu mah enteng, dapat dari mana itu ini. Tapi yang penting kita perbaiki kualitas ini. Ya, kembali kepada Al-Quran. Nih wafillah, jadikanlah sebagai hobi. Baik, jadikanlah sebagai hobi. Kita baca Al-Quran, kita hafalkan Al-Quran. Ya, anak-anak kalau Sabtu Ahad itu murojaah Al-Quran mereka. Tadi barusan murojaah juz berapa Mas? Barusan murojaah juz 1. Tinggal berapa halaman lagi? Juz 1 selesai. 2 atau 3 halaman udah selesai juz 1 anak-anak. Jadi 1 ayat. Jadi anak-anak itu sambil bermain, anak-anak itu rumah itu kita hidupkan. Sekarang kan speaker Bluetooth itu kan banyak gitu kan. Udah hidupin speaker Bluetooth biar mereka dengar. Sambil main, sambil kejar-kejaran, sambil kasih makan kucing, sambil marah-marahan. Yang terdengar itu adalah suara Quran. Wong itu rumah-rumah kita kok. Dengarkan Al-Quran. Ya pilihannya kan mau dengarkan dangdut, dengarkan Quran, atau dengarkan keroncong kan gitu. Ya sama-sama kita mendengarkan sesuatu, ya kita dengarkan Al-Quran. Ya, ikhwafillah. Ini beli ini loh. Apa namanya? Ini sampai di mana tadi? Tempat barang-barang. Kita barin ini. Pakai mau cari ini. Oh, enggak di sini di tas di dompet yang satu enggak ada. Itu loh, apa namanya beli earphone. Kemarin Ana beli earphone harganya 150.000 itu bagus banget itu udah. Menurut Ana tuh, kalau menurut Meta mah itu mah cek Pak Saudi gitu. Meta kalau beli barang mah harganya ratusan ribu. Jadi taruh di telinga gitu, nggak kelihatan. Cuman satu taruh sini. Wah, keren ini Pak Saudi ini. Tidak kudet gitu ya. Dan itu anak puter itu Al-Quran, anak puter murojaah. Kenapa? Al-Quran supaya hafalannya itu tetap ada. Itu mah kudu di murojaah terus gitu. Dan kesempatan murojaah itu banyak kok. Sepanjang perjalanan habis lakukan wirid, tinggal tuk ketuk 2 kali udah langsung puter tuh murojaah Al-Quran. Juz 1 di murojaah, juz 29 murojaah, juz 30 murojaah. Memang kudu begitu. Dan kesempatan itu banyak. Makanya ikhwafillah, ayo kita jadikan mindset-nya kita ubah. Nah ini adalah bagian dari mindset yang harus kita miliki.
Dan kembali Anda sampaikan, untuk mengejar mindset yang itu menjadi prinsip hidup kita. Kita harus korbankan hal-hal yang kita sukai. Yang selama ini kita sukai mendengarkan musik-musik rock, musik-musik ini, ya Anda tidak alergi terhadap itu, enggak. Tapi kan ada pilihan yang lain. Kenapa? Karena kenyataannya kita tidak hidup di lingkungan pondok pesantren. Kita ini orang-orang profesional loh. Ya, orang-orang profesional masih semangat untuk belajar Quran, menghafal Al-Quran. Kan Masya Allah itu. Ya, kenapa? Karena untuk bisa hafal Quran itu bukan hanya dimiliki haknya oleh orang-orang yang di pondok pesantren. Enggak, ayo. Kita bercita-cita jadi manajer yang hafal Quran. 1 juz, 2 juz. Yuk, kita bercita-cita jadi supervisor yang hafal 5 juz Al-Quran. Masya Allah, merinding kita. Yuk, kita bercita-cita jadi direktur yang hafal Quran. Yuk, kita bercita-cita menjadi direktur yang ahlil tahajud, yang tidak pernah putus tahajudnya. Ya ikhwafillah. Ruhiyah itu luar biasa. Kalau kita memiliki spirit, ya, untuk selalu dekat dan ingat kepada Al-Quran. Waktu yang kita lalui itu seolah-olah waktu cepat berlalu. Dan kita lalui dengan kebanggaan-kebanggaan. Kenapa? Karena semuanya dengan Al-Quran. Masya Allah itu. Ya. Makanya kalau Anda senang tuh. Tadi pagi Anda ngisi kajian itu ada yang bertanya. Ya kadang-kadang kan kita capek Pak Saudi. Kalau harus menggunakan. Ya di dunia memang tempat kita untuk capek. Tempat kita untuk berjuang. Tempat kita untuk berusaha. Ya kalau kita pengen berleha-leha nanti ketika di surga. Ketika di akhirat begitu. Makanya Adeni, Ajimi gitu ya. Ajimi malah rumahnya sekarang udah jauh di Tangerang sana tuh. Perjalanan ke Kalideres sudah 1 jam. Matanya udah sayup-sayup gitu kayaknya tuh. Itu masih bagi nasi sampai dengan jam 10 sampai dengan jam setengah 11. Tetap lanjutkan akhir. Bismillah. Bismillah. Masya Allah itu. Pahalanya, barokahnya luar biasa. Dan Allah tidak diam dengan itu. Allah akan berikan kemudahan atas segala urusan kita. Allah akan berikan kesehatan atas segala jasmani dari diri kita, orang tua kita, anak-anak kita. Allah akan berikan keistiqomahan kita, keteguhan kita kepada iman dan Islam. Capek itu ya memang capek. Di dunia ini tempat kita untuk capek. Ya. Makanya wabillah kita kembali kepada tadi. Mari kita jadikan Al-Quran ini sebagai panduan, sebagai hobi kita. Sebagai hobi kita di pekerjaan gitu ya, karena kalau pas lagi dinas di Berau gitu ya, Dani, Meta, Dika nih yang ini itu seneng gitu ya, senengnya ya salah satunya tuh punya banyak kesempatan untuk apa? Untuk tilawah Quran, punya banyak kesempatan untuk apa? Untuk menulis, punya banyak kesempatan untuk apa? Untuk membaca, punya banyak kesempatan untuk apa? Untuk menghafalkan Al-Quran. Nunggu di bandara, orang kadang-kadang nunggu ini lama betul nunggu gitu kan, resah gitu kan. Ya kesempatan bisa dapat 1 juz Al-Quran, alhamdulillah. Tilawah Quran. Ya, ikhwafillah. Kembali. Keutamaan bulan Ramadan itu bahwa di bulan Ramadan itu diturunkan ya, wahyu pertama Quran surat Al-An'am itu diturunkan di bulan Ramadan. Insyaallah. Dan itu menjadi petunjuk bagi kita. Artinya petunjuk itu supaya bisa selamat dengan petunjuk, supaya bisa mencapai tujuan kita dengan petunjuk, supaya mencapai cita-cita kita dengan petunjuk. Mau apa coba? Pengen sukses dunia, ikutin Al-Quran sampai. Mau apa? Pengen berhasil sebagai seorang suami, ikutin Al-Quran, berhasil. Namanya juga petunjuk. Nah masalahnya ini berhasil apa tidak itu kan kadar keyakinan kita gitu. Kadar keyakinan kita. Mau apa? Pengen berhasil sebagai manajer, ikutin Al-Quran. Mau pengen berhasil sebagai tetangga, ikutin Al-Quran. Ya, Masya Allah. Yang kedua, ikhwafillah. Ikhwatal iman rahimakumullah, bahwa di bulan Ramadan itu terdapat malam yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Insya Allah. Di dalam bulan Ramadan itu terdapat 1 malam. Ya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna
anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Ya, lagi-lagi itu. Malam hari yang paling mulia itu adalah malam hari yang di situ itu diturunkan Al-Qur'an. Pokoknya sebar Al-Qur'an. Ya. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfis syahr. Gitu. Jadi malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, Masya Allah. Nah, kadang-kadang kita menganggap ini tuh iyalah pokoknya Lailatul Qadri itu malam yang lebih baik dari pokoknya malam yang keren. Nah, itu bukan hanya itu. Ketika Allah memberikan satu firman yang di situ teridentifikasi angka yang spesifik, maka betul-betul kita imani. 1000 bulan itu kalau kita kalkulasi itu 82 tahun, 4 bulan. Artinya, satu malam itu adalah malam yang lebih baik. Khairum, lebih baik dibandingkan dengan 82 tahun. Artinya 82 tahun yang kita gunakan untuk kebaikan, untuk ibadah. Itu bandingkan dengan satu malam yang kita ikhlas karena Allah, mengharap ridha Allah, kemudian kita isi dengan ibadah, itu jauh lebih baik. Begitu. Masya Allah. Makanya kita berdoa. Berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban. Wa balighna Ramadan ya Allah. Sebentar lagi nih Ramadan, pertemukan aku dengan Ramadan ya Allah, pertemukan aku dengan Ramadan. Dan itu kita siapkan betul, para sahabat itu mempersiapkan Ramadan itu 6 bulan sebelumnya, ikhwan. Jadi 12 bulan dalam 1 tahun itu 6 bulan udah disiapin. Wah, ini kudu nabung. Supaya apa? Bisa berinfak yang berlipat-lipat di bulan Ramadan. Ini kudu menabung uang dulu nih. Sehingga apa? Nanti ketika di Ramadan itu bisa memberikan sedekah kepada fakir, miskin, yatim, piatu. Masya Allah. Pahala wajib dilipat gandakan pahalanya. Pahala sunnah dinilai dengan pahala wajib. Masya Allah. Bulan Ramadan. Kalau kita tilawah Quran di luar bulan Ramadan, satu huruf mendapatkan satu kebaikan dikalikan dengan 10. Maka di bulan Ramadan, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa huruf itu? Ajim, 17 ya. Kalau di luar bulan Ramadan kita mendapatkan 170. Nah, kalau kita di bulan Ramadan itu mendapatkan 1.700 kebaikan. Nah, kalau kita membaca 1 juz dalam sehari, Masya Allah. Ya, kalau kita membaca 2 juz dalam 1 hari, kalau kita pengen khatam dalam 1 bulan dua kali khatam, Masya Allah. Makanya nanti insya Allah akan ada target-target yang kita akan sama-sama sepakati dan itu akan kita capai bersama-sama. Jadi kemarin Mas Jimmy bersama dengan kawan-kawan di IBAD, ya Ustadz kita bikin sama-sama supaya kita ada capaian-capaian yang baik Ramadan tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga nanti akan disiapkan formulir-formulir latihan itu. Nah, sehingga nanti antum tiap pekan nanti teman-teman semua nanti bisa diupdate tuh bagaimana qiyamul lailnya, berapa jumlah sholat wajibnya, ya, kemudian puasa Senin, Kamisnya, sebagai apa? Latihan. Latihan untuk menuju Ramadan memang kudu kita siapin, ya Allah, kita siapkan. Makanya kan, ya waktu-waktu yang kita lalui itu kan sebenarnya waktu yang perantara antara ibadah dengan ibadah yang lain, kan begitu. Makanya para sahabat itu ya 6 bulan sebelum Ramadan itu digunakan sebagai persiapan, jasmaninya sudah disiapin, jangan sampai nanti sakit. Ya, latihan untuk menjaga lisannya, latihan untuk menjaga pikirannya, supaya nggak suudzon pada Allah, ya, supaya bisa menjaga prasangka kepada orang lain. Latihan untuk menjaga apa? Untuk persiapan menuju di bulan Ramadan. Nah, nanti 6 bulan berikutnya itu digunakan untuk apa? Untuk mengamalkan peningkatan kualitas, peningkatan ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan ini. Begitu. Wah, Ustaz, ini kita ini karyawan-karyawan malahan ya seperti itu. Iya ya, memang kita kudu begitu. Ya, kudu begitu.
Ya kembali nih ikhwah, terdapat malam yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Ya. Malam ini adalah malam Lailatul Qadar yang sudah Anda sampaikan kepada ikhwah semua. Ya, itu adalah keutamaan yang kedua. Karena di bulan Ramadan itu ada satu malam diturunkan Al-Quran yang malam itu lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Satu malam lebih baik dengan 1000 bulan. Makanya ikhwah ibad, kalau nggak ada pandemi, nggak tahu nih, semoga saja nanti sudah diperbolehkan untuk iktikaf ya di Ramadan tahun ini. Nanti kawan-kawan dari ibad juga akan menyelenggarakan iktikaf. Ya, yang rumahnya dekat di Kalideres, Cengkareng, nanti bisa merapat iktikaf sama-sama. Kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nanti juga mungkin Mas Jimmy bisa menyampaikan kira-kira di Ramadan ini nanti ada program-program apa begitu yang sama-sama yuk kita dukung. Kita jadikan sebagai sarana untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang ketiga, ikhwah fillah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi fi kulli yaumin itqa'a minan nari fi syahri Ramadan. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Ya. Wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lahu. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa pasti akan dikabulkan. Ini Rasulullah yang menyampaikan. Ya. Dalam hadis sahih. Jadi setiap muslim yang berdoa di bulan Ramadan itu pasti dikabulkan oleh Allah. Namanya pasti, ya pasti dikabulkan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak berdusta dengan apa yang sudah diucapkan, yang telah dijanjikan. Makanya kita berdoa yang terbaik bulan Ramadan, kesempatan. Malam malam kita tarawih menjelang satu Ramadan sudah masuk, kita melaksanakan sholat tarawih, kemudian kita berdoa. Ya. Berdoa supaya apa? Supaya kita diampuni oleh Allah, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Setiap kesempatan kita gunakan untuk berdoa. Kenapa? Karena doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pengen segera dapat jodoh, maka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya berikanlah jodoh yang salih dan salihah, niat untuk membina keluarga, yang ingin mendapatkan keturunan, berdoa kepada Allah supaya apa? Supaya mendapatkan keturunan yang salih dan salihah. Ya. Yang pengen supaya orang tuanya mendapatkan kesehatan yang baik, maka berdoa kan kesehatan yang terbaik. Bulan Ramadan, kesempatan. Makanya ikhwah fillah rahimakumullah, ini harus kita siapkan betul, menyongsong, harus kita hitung betul nih. Ya, ibarat kita mau lomba lari, supaya kita menang dalam pelarian, ya kita harus latihan. Latihan kita itu akan menentukan keberhasilan kita nanti di bulan Ramadan. Ya, ada waktu gunakan buat tilawah, ada waktu gunakan untuk berdoa. Latihan berpuasa, supaya apa? Berhasil kita jadi pemenang di bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang keempat, ikhwah fillah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadhanu futahatu abwabul jannah. Apabila Ramadan tiba, maka pintu surga dibuka. Masya Allah. Oh, ya kan? Jadi pintu surga dibuka. Wa in luqat abwabun nar. Ya, pintu neraka ditutup. Masya Allah. Wasufaddatil syaitan, dan setan pun dibelenggu. Jadi keutamaan bulan Ramadan itu ikhwah fillah, pintu-pintu surga semua dibuka. Di sana ada pintu surga ar-ruyyan yang khusus dipersembahkan bagi mereka yang puasa. Makanya dikatakan oleh Allah, nanti kita pada materi selanjutnya adalah keutamaan puasa di bulan Ramadan. Jadi puasa itu untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah yang nanti langsung akan berkalkulasi kepada diri kita.
Ya, makanya ada pintu surga khusus bagi mereka yang gemar ahlus siyam, gemar berpuasa. Masya Allah. Itu pintu surga ar-ruyyan. Ya pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Yang artinya apa? Allah berikan begitu ruang, wong nerakanya ditutup itu, yang dibuka itu surga. Artinya apa? Ya artinya yang kita lakukan itu bahasanya itu kalau nyeleweng begitu itu apa namanya? Ya tertutup pintunya. Yang ini kita maknai bahwa wah kalau begitu maksiat nggak apa-apa kan pintu surga ditutup. Bukan begitu maknanya. Bahwa maknanya di bulan Ramadan itu suasana, lingkungan, kondisi itu semuanya adalah penuh dengan surga. Semuanya penuh dengan ketakwaan. Ya makanya kalau kita di Ramadan kita cermati ya, kita pagi bangun yang terdengar sudah apa ikhwah? Bacaan di masjid-masjid itu sudah tilawah Quran, surga. Kemudian kita melaksanakan sholat subuh, imsak, gitu. Kalau orang pada segera menyelesaikan, kenapa? Pengen segera berpuasa. Kemudian habis selesai imsak itu mau tidur, ternyata di depan suara anak gemuruh-gemuruh gitu, gitu. Kenapa? Pada pergi ke masjid, surga. Habis itu kita sholat jamaah di masjid. Selesai sholat jamaah di masjid, ternyata ada taklim. Kenceng banget. Yang biasanya tidak menggunakan speaker, ini menggunakan speaker. Surga. Gitu kan? Kita berangkat ke kantor mendengarkan radio yang biasanya lagu-lagu rock and roll gitu kan. Isinya adalah lagu-lagu nasyid. Surga. Ketika kita berada di kantor, Masya Allah, ketemu sama si dia. Sekarang pakai jilbab, Masya Allah. Iya nih bulan Ramadan, aku pengen berhijrah. Surga. Surga. Ketemu sama Pak Saudi, ayo berinfak nih. Surga. Begitu. Bersedekah. Surga isinya. Nah, nanti gabung di ngaji bersama Ibad, Mas Jimmy tiba-tiba dong gitu. Ayo, siapa yang sudah khatam 1 juz hari ini? Surga. Jadi wabillah Ramadan itu yang dimaksud dengan surga dibuka, pintu ditutup itu kesempatan untuk melakukan kemaksiatan itu sangat kecil. Kenapa? Yang tidak ada namanya kalau dulu ada front pembela Islam gitu ya. Salah satunya kan begitu tuh. Ya, kalau ada kemaksiatan buka bahkan warungnya berusaha ditutup ya supaya apa ya? Mengecilkan, menerjemahkan, memastikan bahwa ya, pintu-pintu neraka ini supaya tertutup gitu. Ya orang itu akan relatif ingat, ini poso-poso kok masih saja main judi kan begitu. Ada omongan itu. Padahal mohon maaf, misalnya nih suami istri biasanya istrinya itu membiarkan suaminya judi ketika di luar bulan Ramadan. Tapi ketika di bulan Ramadan, istri ini mengatakan, ini Ramadan kok masih saja lanjut judinya gitu. Nah, dilanjut lagi kalau setelah Ramadan. Begitu tuh paling tidak itu. Jadi bahwa suasana Ramadan itu memang menjadikan Masya Allah. Jadi kalau kita telepon di bulan Ramadan itu, telepon sama orang tua kita pun, ayah, bunda gimana? Mau berbuka pakai apa nih? Menyiapkan apa nih? Oh iya ini bapak ini mau ikut infak ini ada pembangunan masjid itu kemarin dikasih tahu. Isinya itu ibadah semua. Apalagi nanti sama anak gitu kan. Tapi ini puasanya kok rasanya berat. Ayo nak dikuatin. Surga. Masya Allah. Kita nyetel TV yang biasanya adalah terlanjur sayang, yang biasanya adalah apa itu? Sinetron itu. Udah berapa tahun nggak nonton televisi. Kalau dibuka itu isinya adalah iman dan takwa. Isinya adalah surga. Isinya adalah kajian-kajian. Masya Allah. Orang yang semula nggak bisnisnya adalah bisnis jual pakaian biasa, bulan Ramadan bisnisnya bisnis jilbab, bisnisnya bisnis gamis, bisnisnya bisnis kopiah, surga, semuanya surga, Masya Allah. Lebih dari itu, mari kita mohon kepada Allah, semoga kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahu minkum. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari kajian singkat kita. Selanjutnya kalau mau ada diskusi, disilahkan. Kalau tidak ada diskusi, nanti Mas Jimmy dan tim dari IBAD, silahkan kalau ada yang ingin disampaikan berkaitan dengan
program-program maupun persiapan-persiapan kita secara teknis nanti mau seperti apa. Monggo, Iwabillah, dilanjutkan. Langsung ke Ajimi, Fadlan. Baik, jazakallah Ustaz atas materinya. Alhamdulillah kita semakin semangat untuk menyambut bulan Ramadan. Bulan yang sudah sangat kita tunggu-tunggu. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan serta panjang umur sehingga kita bisa sampai kepada bulan Ramadan. Nah, baik teman sekalian, saat ini ketika sebelum kita masuk ke program-program dan insya Allah juga nanti akan disampaikan oleh Kak Tommy tentang mutabah, ya mutabah. Jadi teman-teman nanti akan ditampilkan bahwa apa sih latihan yang akan kita laksanakan selama kurang lebih 2 bulan lah, 2 bulan kurang menuju ke Ramadan. Nah, saya akan sampaikan sedikit yaitu tentang tips di bulan Rajab dan Sa'ban. Nah, ini akan sedikit melengkapi yang tadi sudah disampaikan oleh Coach Saudi. Nah, insya Allah mudah-mudahan tips singkat ini bisa memberikan semangat buat teman-teman sekalian. Nah, kurang lebih ada 12 tips. Tips ini kita akan laksanakan di bulan Rajab dan Sa'ban. Ya, baik. Yang pertama itu adalah kita luruskan niat dulu. Nah, teman sekalian, dari jauh-jauh hari kita siapkan bahwa niat kita adalah lillahi ta'ala untuk menyambut bulan Ramadan. Jadi kalau kata ulama itu, Ramadan adalah ibarat olimpiade. Artinya itu adalah sebuah bulan perlombaan. Jadi masing-masing saling berlomba untuk memperbaiki amal-amal kita, untuk semakin banyaknya amal di bulan Ramadan. Beda dengan bulan sebelumnya. Kemudian poin yang kedua yaitu tentang taubat. Jadi sebelum kita masuk ke bulan Ramadan, teman sekalian, kita bersihkan diri kita dengan istighfar. Kita riyadu istighfar setiap hari terus, istighfar terus. Maka ketika nanti kita masuk ke Ramadan, insya Allah hati kita lebih plong. Artinya insya Allah dosa kita sudah mulai berkurang. Nah, di Ramadan inilah kita gempur lagi, istighfarnya semakin besar lagi, maka itu akan membuat ibadah kita semakin enteng. Kemudian yang poin ketiga, teman sekalian, yaitu riyadhah. Nah, riyadhah inilah poin penting nanti akan sampaikan mutabahnya. Dalam riyadhah ini kita akan berlatih tentang puasa. Misalkan ada 2 bulan lagi kita waktu ke Ramadan, kita akan berlatih untuk puasa sunnah. Kemudian kita akan berlatih untuk sholat tahajud, baca Quran minimal 1 hari 1 juz dan sebagainya. Maka latihan-latihan inilah yang disebut dengan riyadhah. Nah, ketika kita sudah terbiasa, maka insya Allah ketika Ramadan itu sudah enteng jalannya. Sudah terbiasa karena layaknya seorang atlet, nggak mungkin lah seorang atlet itu langsung berlari tanpa latihan karena akan terjadi kram dan sebagainya. Oke, kemudian yang keempat, yaitu teman sekalian, kita siapkan bekal. Nah, bekal kita ketika Ramadan adalah bukan nasi ya, tetapi kita butuh yang namanya ilmu. Jadi ketika kita masuk ke Ramadan, jangan kosong. Kita baca referensi, apa sih amal-amal di bulan Ramadan, apa yang membatalkan, apa yang tidak membatalkan, kemudian apa sih amal-amalan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Jadi ketika kita masuk itu tidak kosong, artinya sama sekali kita nggak ngerti sama sekali apa sih aturan di bulan Ramadan. Nah, kita butuh ilmu, makanya kita butuh bekal. Silakan bisa cari, bisa unduh e-booknya, bisa lihat di YouTube dan sebagainya. Sekarang insya Allah lebih mudah untuk mencari referensi itu. Salah satunya adalah dengan mengikuti kajian ibadah ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Coach Nur Saudi. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita siapkan cemilan ya. Cemilan kita ketika Ramadan adalah bukan kue ya, maaf itu bisa membatalkan puasa. Cemilan kita adalah kita kumpulkan ini audio tausiah. Jadi ketika kita misalkan menunggu buka ataupun di waktu luang, sempatkan dengarkan itu. Kemudian siapkan buku-buku kecil itu, buku-buku bacaan itu. Nah, teman sekalian tadi kita sampai di camilan ya. Jadi kita butuh yang namanya suplemen kita tambahan. Jadi kita manfaatkan waktu kita di waktu-waktu misalkan menjelang berbuka puasa. Jadi kuranginlah kita stalking IG itu kayaknya kuranginlah, kurang penting itu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah bebersih. Jadi layaknya kita orang Indonesia, biasanya kalau kita mau Ramadan itu kita bebersih ya, bersih-bersih rumah dan sebagainya, karena itu punya manfaat yang sangat positif. Itu ketika kita ada di lingkungan yang lebih bersih, maka akan memberikan kita lebih semangat. Beda dengan tempat yang kotor. Maka dari itu siapkan diri kita, tubuh kita, tempat kita, insya Allah dengan bersih maka akan lebih mudah untuk beribadah. Selanjutnya teman sekalian, ini yang paling penting juga yaitu ta'awudz, kita mohon sama Allah
agar kita ketika nanti di bulan Ramadan itu dijaga, karena bagaimanapun juga walaupun setan itu dibelenggu di bulan Ramadan, artinya godaan itu nampak sedikit buat kita, tetapi yang berat buat kita adalah tabiat kita atau kebiasaan kita sebelum Ramadan. Ketika kita yang biasa di sebelum Ramadan itu misalkan suka tidur siang gitu kan, maka ketika kita tidak dilatih dari tadi, maka ketika Ramadan akan tetap sama seperti itu. Jadi yang susah adalah karakter kita harus dirubah, harus pelan-pelan dirubah, diolah, insya Allah setelah Ramadan akan menjadi lebih baik lagi. Nah kemudian selanjutnya yaitu tuntas fikih. Kita kalau saya pribadi sering baca-baca ataupun dengarkan audio tentang fikih di bulan Ramadan. Insya Allah itu menambah atau menjaga amal kita. Jangan sampai amal kita melanggar batas ataupun tidak sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya yang paling sering kita lihat di Instagram itu, kita sering lihat namanya countdown atau apa namanya? Angka mundur ya. 30 hari Ramadan itu kan, 20 dan sebagainya. Maka dengan ini kita akan membuat semakin semangat. Wah, bentar lagi nih. Kita harus tahu itu, jangan sampai kita santai-santai tiba-tiba besok sudah Ramadan, maka akan berbeda. Orang yang tahu waktu dengan orang yang tidak tahu waktu akan berbeda. Orang yang mengerti akan persiapannya akan lebih baik daripada yang tidak. Oke, itu yang selanjutnya. Seperti biasa, karena kita di bulan Ramadan dimudahkan untuk beribadah, terutama di sepertiga malam, maka kita siapkan juga daftar doa-doa. Biasanya kalau Ustadz kemarin kan umroh Ustadz ya, mungkin Ustadz sudah punya daftar yang sangat banyak itu untuk disampaikan kepada teman-teman. Kita pun insya Allah waktu itu nitip doa kalau nggak salah ya. Kita pun bisa ini kita daftar doa, kita baca ketika menjelang berbuka, menjelang sahur dan sebagainya, karena tadi disampaikan Ustaz bahwa doa ketika di bulan Ramadan itu doa yang mustajab. Insya Allah kita siapkan doa-doa terbaik kita. Nah ini yang paling penting, kita harus punya sahabat teman. Nah kita alhamdulillah dari lingkungan IBAD ini, Anda pun merasa sangat terbantu, karena ketika melihat teman-teman yang lain itu sangat bersemangat ketika berkunjung main. Kalau yang lain biasanya main game sebagainya, saya lihat teman-teman saya itu ada yang baca Quran gitu kan, baca Al-Masurat, maka secara otomatis akan terpacu. Nah, mudah-mudahan teman sekalian di sini juga kita ada grup juga, insya Allah itu akan membantu kita ketika kita sedang bosan, ternyata di grup ada motivasi dari Ustadz, ada hadis dan sebagainya, itu akan membuat kita semakin semangat dalam beribadah. Yang terakhir yaitu kita jaga kesehatan kita, insya Allah teman sekalian. Di masa pandemi ini mudah-mudahan ini cepat berlalu dan kita bisa menghadapi Ramadan tahun ini dengan sehat walafiat. Nah teman sekalian, itu adalah singkat tips kita di bulan Rajab dan Saban. Kemudian singkat saya akan sampaikan tentang program kita di bulan Ramadan. Nah teman-teman sekalian, yang sudah kita lakukan biasanya adalah pertama, kita sering atau rutin melaksanakan namanya berbagai takjil. Jadi waktu pertama kita mungkin iseng-iseng sedikit ya, tapi kemudian tahun kedua kita coba naikkan target kita kurang lebih 1.000 ada ini ya, masalah ada ini ya. Nah insya Allah bulan ini atau tahun ini kita mudah-mudahan lebih banyak, apa 1.000, 2.000 ataupun syukur-syukur bisa 5.000 kita bisa bagikan. Siap. Karena sebagaimana hadisnya bahwa barang siapa yang beri makan orang yang berpuasa, maka insya Allah kita pun akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala mereka. Nanti kita info di grup, teman-teman sekalian silakan yang bergabung dan ingin berdonasi. Kemudian kedua, insya Allah ketika misalnya diizinkan, maka kita akan membuat itikaf bareng bersama pemuda Ibadur Rahman. Dulu kita basecampnya di Masjid An-Nur Ainiyah Kalideres. Insya Allah ketika misalnya tahun ini boleh pun kita mungkin akan di sana lagi, dan atau jika tidak kita akan cari referensi yang lain. Nah kita memberikan fasilitas itikaf gratis, sahurnya gratis, dan juga diisi dengan kajian-kajian. Dan yang paling penting di malamnya hari itu kita ada namanya tahajud bareng. Ini sangat menarik karena momen kebersamaan kita akan semakin erat, dan yang lebih baik lagi adalah karena kita sudah siapkan makanan dan sebagainya, maka teman-teman tuh bisa fokus, tidak memikirkan makan di mana dan sebagainya, kita sudah siapkan semuanya. Dan yang ketiga, yang ini juga paling penting juga, kita biasa membuat namanya daurah Quran ya. Jadi satu hari itu kita full untuk bersama Al-Quran dari pagi sampai menjelang berbuka. Kita fokus dengan itu semakin tingkatkan membaca Al-Quran. Dan kita pun berkolaborasi dengan
waktu kemarin yang berkolaborasi dengan Rumah Quran Alaska. Nah, teman sekalian, ada pun yang ingin kita laksanakan juga, kita pun ingin namanya memberikan THR lah, kurang lebih THR kepada fakir miskin. Jadi kita mungkin insya Allah nanti bisa, Denny mungkin bisa kita galang dana gitu ya. Nanti kita bisa berikan ke saudara-saudara kita yang mungkin kurang mampu ya, kita bisa berikan berupa sembako dan sebagainya. Maka itu insya Allah akan memberikan semakin manfaat buat teman-teman yang lain. Nah, demikian program yang saya rincikan, nanti kurang lebihnya bisa kita lengkapi lagi. Nah, selanjutnya kita akan sampaikan tentang form mutabah yang insya Allah akan sampaikan oleh Kak Tommy. Silakan Kak Tommy, dipersilakan. Baik, jazakallah khair Kak Jimmy. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua yang hadir di kajian pada malam hari ini. Jadi insya Allah Ana akan share untuk form mutabaah atau form untuk program evaluasi. Fungsinya buat apa? Fungsinya pastinya untuk mengevaluasi diri sejauh mana ibadah-ibadah baik wajib maupun sunnah yang akan kita lakukan insya Allah dari sekarang mungkin hingga menjelang nanti di bulan suci Ramadan. Ini Ana akan share screen. Nanti contohnya akan seperti ini. Untuk form mutabaahnya udah saya share di kolom chat. Jadi buat teman-teman yang ingin langsung coba untuk cek-cek form apa aja atau bagian-bagian apa aja, hal-hal apa aja yang perlu kita evaluasi gitu. Ini seperti yang pertama, ini tampilannya. Ya, di sini ada masukkan nama. Saya contoh misalkan Tommy, selanjutnya tommy@gmail.com. Lalu nomor teleponnya. Nah, ini fungsi dari nomor telepon ini teman-teman semua, karena insya Allah kita akan mengadakan beberapa agenda social campaign dan juga ada kajian-kajian yang insya Allah mungkin nanti akan kita adakan ya, Ajimi ya. Nah, itu fungsinya untuk nomor telepon ini kita akan ngeblas secara keseluruhan dari event-event yang insya Allah akan teman-teman ibadat lakukan nantinya gitu ya. Oke, terus ini juga untuk mutabahnya ini kita bisa lihat misalkan dari tanggal 21 sampai dengan ini dalam hitungannya dalam 1 minggu ya. Jadi nanti kalau misalkan 21 sampai 27 gitu ya. Nah, berarti itu dari hari pertama sampai hari ke-7. Selanjutnya kalau misalkan ingin mengevaluasi dari hari ke-8 sampai seterusnya, itu berarti nanti isi Google Form lagi. Seperti itu ya. Ini kita berikutnya. Nah, setelah itu di sini ada program evaluasi tambahan yaitu membaca Al-Qur'an. Apakah misalkan 5 juz sampai dengan 1 juz atau misalkan lainnya. Lainnya ini berarti kita isi misalkan 2 lembar gitu ya. 2 lembar deh. 2 lembar. Ya. Selanjutnya sholat berjamaah di masjid. Nah, sholat berjamaah di masjid ini frekuensinya adalah 5 waktu ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan dalam sholat wajibnya misalkan 5 waktu ya berarti diisi 5 gitu. Atau misalkan nggak sama sekali nih ke masjid ataupun hanya 2 kali dan sebagainya, nanti diisi secara frekuensi yang dilakukan gitu ya. Lalu selanjutnya di sini ada sholat duha. Sholat duha ini lebih kepada frekuensi untuk rakaatnya. Itu rakaatnya misalkan dalam 1 hari itu 6 kali atau 6 rakaat gitu ya. Nanti misalnya berarti diisi 6. Nah, lalu di sini ada qiyamul lail. Nah, qiyamul lail ini adalah frekuensi harian. Jadi kalau misalkan ini hari dari 0 sampai ke 7, misalkan dalam 1 minggu itu kita mengerjakan qiyamul lail, sholat tahajud, sholat witir gitu ya. Itu 4 kali atau 4 hari gitu ya. Nah, berarti diisi yang 4. Kalau misalkan dalam 1 minggu ini belum sama sekali sholat tahajud atau witirnya gitu ya. Ini berarti diisi yang 0 ataupun begitu seterusnya.
Lalu untuk yang sholat tarawih, ini juga frekuensinya sama dalam kurun waktu 7 hari atau 1 minggu. Gitu ya, kalau misalkan 7 hari sholat tarawih terus nanti, nah berarti diisi yang 7. Gitu. Selanjutnya sholat rawatib juga nanti diisi misalkan 12. Lalu infak ini tidak ada tanda bintang ya, jadi kalau misalkan mau tidak diisi gitu ya, itu tidak jadi masalah. Lalu membaca buku atau artikel juga. Nah, ini menghafal Al-Quran. Jadi di sini menghafal Al-Quran misalkan adalah surat, silakan sebutkan surat dan berapa ayatnya, gitu ya. Al-Baqarah, gitu ya, ayat itu sampai dengan 5 misalkan. Lalu mengulang hafalan lagi. Mengulang hafalan apa? Nah, berarti misalkan menghafal surat An-Nas, gitu ya. Nah, itu nanti diisi juga. Kurang lebih seperti itu. Lalu menulis artikel. Nah, menulis artikel ini dalam bentuk atau formatnya adalah format Microsoft Word. Kita kalau misalkan, wah ini 2 halaman gitu ya, berarti dalam formatnya adalah format Microsoft Word. Kita atau misalkan cuma 1 halaman, setengah halaman, berarti diisinya yang 1 halaman. Silaturahim juga bisa misalkan ke teman kerja gitu ya, teman-teman sahabat-sahabat yang udah lama nggak ditemui dan sebagainya, misalnya dalam 1 minggu itu 3 kali ketemuan gitu, berarti diisi aja yang 3. Lalu menghadiri kajian, ini juga bersifat tanda bintang, yaitu wajib ya, sebagaimana mungkin tadi Ustadz Nur Saudi juga, Ajimi sudah menyampaikan gitu ya, bahwa kalau bisa ya dalam 1 minggu kita ada untuk refresh atau recharge diri untuk belajar atau ikut kajian gitu ya. Ini berarti diisi misalnya dalam 1 minggu ada 3 kali kajian, berarti diisi yang 3. Setelah ini udah selesai, sudah selesai kirim gitu ya. Nanti setelah dari ini kita dari tim IBAD akan coba untuk merekap dari dan juga mengevaluasi dari mutabah yang sudah teman-teman isi. Kurang lebih seperti itu, Ajimi dan juga teman-teman semua dari form mutabaah yang insya Allah akan kita lakukan. Gitu Ajimi kurang lebih. Oke, baik Kak Tommy, terima kasih sudah mempresentasikan form mutabaah. Nah, teman sekalian, tadi saya minta untuk mengisi absen, maksudnya adalah ketika nanti teman-teman semua ingin mencobanya dan ingin mengisi bergabung dengan kita, saya akan kirimkan link itu ya. Jadi untuk database itu juga, dan juga kemudian nanti ketika misalkan ada kekurangan, kita akan perbaiki, akan kita lengkapi dan sebagainya. Oke, silakan Ustadz jika ada tambahan. Baik, ikhwafillah, mengapa kok orang sahabat yang soleh itu menjadi salah satu pengikat dalam menjaga kualitas keimanan kita? Ya salah satu terjemahannya itu seperti ini. Jadi kan tadi Anda sampaikan bahwa untuk memperbaiki diri kita pun kita harus bersungguh-sungguh, bersemangat, bukan ngasal-ngasal, bukan dengan waktu sisa, bukan dengan usaha-usaha sisa dari usaha dunia kita, tidak. Memang kita harus optimalkan untuk bisa kita memiliki satu kebiasaan-kebiasaan yang baik itu diawali dengan cara dipaksa. Justru sahabat yang soleh itu ya seperti ini gitu. Si itu kudu sholatnya benar, ini dievaluasi itu. Pekan kemarin sholatmu belum benar, ayo diperbaiki. Kira-kira begitu. Ya Masya Allah, emang kita punya ikatan apa? Situ bukan saudara saya kok, bukan dilahirkan dari rahim yang sama. Situ juga bukan sepupu saya. Kita dipertemukan dengan persamaan akidah bagi kita sama-sama ingin menjadikan diri kita pribadi yang takwa kepada Allah. Siapa Ajimi dengan Ramadhani Akbar? Siapa Atomi dengan Pak Hepni misalnya? Enggak ada hubungan. Tapi karena kita dipertemukan dalam insya Allah sahabat-sahabat yang soleh, mari kita manfaatkan. Maka Masya Allah, luar biasa. Orang yang penuh ikhlas dengan rela meluangkan waktu untuk apa? Untuk menjadikan diri kita soleh. Ya, makanya yang tadi disampaikan ikhwah, semaksimal mungkin coba kita ikuti. Kalau tadi spirit kita ini spirit latihan, kan analoginya kita pengen menang dalam lomba lari. Ramadan harus kita siapkan. Makanya tadi sederet aktivitas amal yaumiyah, amal-amal ibadah harian yang tadi disampaikan oleh Atomi, insya Allah itu akan menjadi latihan kita terbaik. Ya, yuk sama-sama. Sekaligus silakan diajak kalau ada kawan-kawan yang pengen juga sama. Ya,
pengen memperbaiki diri, sepekan sekali kita ketemu dalam kajian ibad. Namun ikhwafillah, Ana sampaikan bahwa tadi Ana dihubungi sama pengurus DPD PKS Jakarta Barat. Jadi Sabtu Ahad depan Ana diminta ngisi kader-kader seluruh Jakarta Barat. Jadi untuk pekan depan nanti kajiannya sementara dipandu sama Mas Jimmy atau Mas Tommy dan Mas Denny ya, sekaligus diskusi-diskusi lah berkaitan dengan program yang tadi sudah disampaikan. Insya Allah nanti ketemu sama Ana lagi pada 2 pekan yang akan datang. Gitu ya, Mas Jimmy ya, Afan ya, dan kawan-kawan semua. Ya kalau misalnya mau diganti hari ya bisa juga. Berarti hari Ahadnya berarti Ahad malam Senin. Ahad malam Seninnya. Karena apa? Karena di luar itu 1 pekan ini sudah terisi agendanya. Jadi nanti tafadhol kita diskusikan aja. Kalau misalnya enggak Ustaz pengen tetap ada Ustaz, jadi nanti diundur Ahad malam Senin saja enggak apa-apa gitu ya. Khusus untuk pekan besok. Tapi pekan berikutnya kembali ke hari Sabtu. Kenapa? Karena ya Ana diminta untuk mengisi dan Ana rasa itu juga amal kebaikan. Jumlah pesertanya mungkin ada 300-an ya. Via Zoom juga begitu. Ya, nanti kalau ada beberapa ikhwah yang pengen bergabung juga, namanya juga kajian, mau pakai cover apapun, siapa yang menyelenggarakan, yang penting di situ bil hikmah wal mau'idotil hasanah untuk kebaikan ya kita ikuti. Begitu ikhwah, Ana rasa sekarang sudah jam 9:30, sebelum diakhiri mungkin ada yang mau disampaikan, ditanyakan. Mas Ramadhani Akbar yang dari Bro nih kira-kira semangat nggak ini mengikuti ini nih mumpung pas lagi cuti nih. Lagi cuti apa lagi apa nih, Dan? Baru cuti, Komandan. Masya Allah. Ini kalau pas lagi masuk malam ya berarti nggak bisa lah ya. Nggak apa-apa lah. Yang penting nyambung spiritnya. Siap. Ada WA grup nanti bisa saling mengingatkan, saling berbagi di sana. Ya, insya Allah. Alhamdulillah ini ada beberapa yang baru join nih. Tadi ada Pak Mas Arief Setiawan. Alhamdulillah. Semoga istiqomah. Kemudian ada Ukhti Elis. Elis ini ikhwan atau akhwat? Akhwat lah ya. Alhamdulillah. Selamat bergabung. Kemudian Mbak Dika, Pak. Ini siapa nih? Mas Setiadi Gunawan. Assalamualaikum Pak Setiadi Gunawan. Ini oke, belum on. Kemudian ada Mas Fatah. Ini Masya Allah nih calon pengantin ini masih gabung juga nih. Udah lancar semua persiapan ini, Fatah? Wah, lagi persiapan ini sepertinya nih beliau nih. Lancar ya persiapan besok ya? Bismillah Ustaz. Ya, bismillah. Segera istirahat. Ya, besok pagi antum punya dispensasi untuk tidak hadir. Tapi kalau hadir ya silakan. Allah diusahakan hadir. Kemudian Yusuf, Ahmad Rizky. Alhamdulillah kita dihadiri total tadi sempat 27 ya. 28. Ini ada Teguh Iman juga. Baik, wafillah, Ana rasa cukup ya dari Ana kembalikan pada Anwar Sanusi. Tadi dibuka oleh beliau, ya ditutup oleh beliau. Tafadhol Anwar Sanusi. Jazakallah kepada Ustadz Nur Saudi yang telah menyampaikan materinya pada malam hari ini. Sebelum Ana akhiri, mungkin antum doa Ustadz. Oh, ada lagi ya. Baik, bismillah. Mari kita berdoa wafillah. Semoga Allah berikan keistiqomahan kepada masing-masing kita. Hati kita dilembutkan untuk terus menerima hidayah. Kalaupun kita belum mampu melaksanakan amal-amal terbaik yang semakin baik, paling tidak kita dikuatkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang dengan kebaikan. Kita akan berusaha meraihnya. Ya, tidak ditutup dengan hidayah-hidayah kebaikan. Kita beristighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil awwalina wal akhirina Qulillah sahabati Rasulillahi ajma'in Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub istama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik
وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نشرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وعد مدها واهدي سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واسرح صدورها بفضل الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأميت على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Oke, Ikhwah, mari kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khair. Ana undur diri ya. Selamat istirahat.